Oke, selamat malam semuanya. Ini pertemuan singkat aja ya untuk kalian. Apa kabar kalian semua? Ujian sudah selesai semua? Puji Tuhan sehat, Pak. Masih Hah? ujian. Masih ada yang masih belum juga UAS ya? Iya, Pak. Oke, sekarang saya kasih briefing dulu untuk yang UAS praktikum ya. Setelah itu baru kita bahas yang teori. Oke? Karena nanti kalau bahas yang teori, yang praktikum, yang nggak ambil teori kayak Jen, kamu boleh keluar, nggak apa-apa ya. Oke, Baik, Pak. praktikum. Nah, jadi ujiannya kan UAS-nya kan mulai teori dulu, ya kan? Jam 8 sampai jam 10, 8 sampai jam berapa itu ya? 9.30 ya. Kemudian nanti habis itu dari jam 9.30 atau jam 10 gitulah ya. Mungkin kasih istirahat dulu lah. Jam 10 sampai jam 11.30 itu yang praktikum ya. Jadi tapi kalian siap-siap aja datang jam 9.30 ya. Supaya tahu kalau Bu Rizky mau langsung, ya kalian langsung aja. Tapi biasanya kasih istirahat dulu lah, kan capek. Ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi untuk yang praktikum ya. Jadi kalian besok kalian pakai komputer apa? Laptop sendiri atau yang punya lab punya? Izin pakai laptop sendiri saya, Pak. Bagus. Ya. Jadi kalian kerjakan itu praktikum itu nanti ada di soalnya ada di apa Google Classroom ya, kamu harus ke Google Classroom, terus kamu harus buka soalnya itu, download itu kayak laporan praktik itu ya, Excel itu ya, dan kamu download, terus kamu kerjakan di Excel itu ya. Jadi kan nanti soalnya di Excel itu ada tiga sheet ya. Yang sheet pertama cuma buat nama doang, nama sama nomor ID gitu ya. Terus yang sheet kedua itu soalnya ada di sheet kedua dan sheet ketiga ya. Nah, soalnya itu kan kamu praktikum ada 6 kan. Jadi yang soal itu ada dua ya. Yang pertama itu saya untuk memudahkan kalian ya, saya ada bilang di soalnya itu saya tulis ini berdasarkan praktikum berapa gitu ya, supaya kalian nggak Baik, bingung Pak. lah. Jadi gini, jadi kan ada soal nih, terus saya dalam kurung lihat praktikum keberapa gitu, atau soal ini berdasarkan praktikum berapa, 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Nah, jadi makanya kalian harus bawa itu laporan praktikum, kamu bawa ya kan. Kalau kamu pakai laptop sendiri ya dalam laptop itu aja kamu ada kan apa ya. Kemudian eh, terus jadi soalnya itu ada sheet 2 sama sheet 3 itu jadi ada 2 soal ya, 2 soal, dan 2 soal itu harus kamu kerjakan ya. Kemudian di soalnya itu ada yang saya suruh untuk pergi ke apa eh, download, bukan download sih, pergi ke satu website gitu ya, website yang itu yang kita pakai biasanya itu. Terus kamu harus bikin grafiknya, terus kamu copy and paste itu kayak di laporan praktikum ya. Kemudian kan dulu waktu praktikum kan saya ajarin kalian kalau ada soalnya itu di sheet itu kalian jangan langsung kerjakan di situ ya, takutnya nanti kalau ada kesalahan apa-apa nanti udah kotor lembarannya. Jadi kamu copy dulu, ngerti kan? Jadi kamu buat kopinya dulu, misalnya kan dia ada sheet 2, sheet 3 ya, lembar 2, lembar 3. Nah, lembar 2 itu kan masih bersih kan, cuma soal doang. Kamu bikin kopinya ya ke lembar, kamu kasih nama aja lembar sheet 2B gitu ya, kasih rename gitu ya.
Nah, sheet 3-nya itu kamu kasih rename sheet 3B. Ngerti nggak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ngerti kan apa yang saya maksud ya, kayak di praktikum aja gitu. Jadi soal yang di soal itu datanya itu kan ada data-data, itu kan data konsentrasi itu ya. Itu jadinya nggak terganggu gitu. Siapa tahu kamu salah buat, terus kamu mau hapus atau kamu mau apa, kan tidak jilid aja yang sheet yang kamu buat itu kan, bisa buat baru lagi gitu. Itu ya. Ya, halo. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya itu aja sih untuk yang praktikum ya. Jadi kalian bawa semua itu laporan praktikumnya ya. Dan bagi yang enggak, saya lihat kalau praktikum terus terang aja ya, kayaknya kalian cuma nyontek aja punya si Arbella atau Cindy atau ini. Jadi kalau saya lihat ada ini ya, ada geng-gengnya ini ya. Hilmi sama Kosima itu geng kelompoknya. Kemudian Rizky, Arbella, siapa lagi itu, si Aster ya, itu satu geng pokoknya. Malah kalian itu nggak ubah gitu ya. Yang Arbella udah kasih highlight kuning, kamu buat aja kuning, semua gitu juga nggak diubah gitu ya. Nah, kemudian James juga ikut Arbella kalau nggak salah kan. Terus ada yang ikut Cindy ada yang ikut Cindy kan. Ya, si Agung udah kumpulin belum tuh laporan praktikum? Udah, Pak. Kamu ikut siapa? Kamu 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 kumpulkan punya siapa? Arbella atau Cindy? Aduh. Oke, jadi untuk praktikum, apakah ada pertanyaan untuk praktikum? Terkeluar tadi ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti yang praktikum selesai ya. Sekarang kita yang teori, oke? Yang nggak ikut praktikum kayak James, Aster, nggak ikut teori kan? Kalian bisa keluar, nggak apa, ya? Baik, Pak. Izin lift, Pak. List dulu ya. Nah sekarang Baik, Pak. ya. Si Dewi, kamu ikut teori nggak? Ikut ya. Oke, yang teori, jadi UAS-nya itu ada dua bagian, ya. Bagian yang pilihan ganda, ya. Bagian pilihan ganda itu mirip sama kuis 2, ya. Mirip sama kuis 2, ya. Jadi kamu kuis 1 dan kuis 2 lah ya. Kamu ada kuis 1 dan kuis 2. Kamu masih bisa lihat nggak yang kuis 1-nya? Udah nggak bisa lagi, Pak. Udah nggak bisa lihat lagi kuis 1. Ya, nggak bisa lagi, Pak. Pusat itu yang sebelum UTS ya, Pak? Yang sebelum UTS harusnya kamu bisa lihat lagi ya. Nanti coba saya cek lagi. Nah, itu jadi soal pilihan ganda itu mirip lah ya dengan kuis 1 dan kuis 2. Ya. Terutama kuis 2 lah. Terutama kuis 2 ya. Agak mirip ya. Kemudian yang kuis 2 itu sekarang kamu udah bisa lihat soal jawaban yang betul belum? Iya, bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi kamu review aja itu ya. Jawaban yang betul itu kamu review.
ya. Kemudian habis itu ada 2 soal essay ya. Jadi habis yang pilihan ganda itu ada soal essay. Soal essay itu soal hitungan ya. Jadi kamu buat soal hitungan itu mirip dengan tugas-tugas kelompok kamu yang udah kamu buat itu ya. Tugas-tugas kelompok. Nah ini saya lupa ya. Saya akan malam ini nanti setelah kita punya Zoom ini, nanti saya upload ke Google Classroom jawaban dari ini ya, jawaban dari soal-soal itu. Tahu nggak? Soal kan kamu ada 4 kelompok kan. 4 kelompok kan ada soalnya itu. Penitoin, dikokin semua itu kan. Nah, karena kamu kan kerjanya per kelompok, harusnya kamu bisa lihat jawaban orang lain, tapi takutnya kamu bingung karena jawabannya kan udah saya kasih komentar segala kan. Jadi sekarang saya akan upload ke kamu jawaban yang menurut saya gitu ya, jawaban saya gitu lah. Ngerti nggak? Jawaban yang benarnya ya. Jadi Baik, Pak. nanti kalian print aja itu ya, bawa aja ke UAS kan boleh 2 buku ya. Jadi kalian tapi nggak boleh nyontek ya. Jadi boleh lihat buku tapi nggak boleh nyontek. Boleh lihat catatan tapi nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh kerjasama maksudnya, tapi boleh kamu lihat catatan. Baik, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi itulah yang UAS-nya. Ya. Nah, kalau soal ininya, coba saya review bentar. Kuisnya ya. Kayaknya. Nah, kelihatan nggak? Apa yang kamu kelihatan sekarang di sini? Di screen kamu. Iya, Pak, sudah terlihat, Pak. Kuis 2 kan ya? Oke. Jadi, kamu lihat di sini ya. Kalau saya lihat ini, soalnya ya kita lihat mana yang banyak yang orang salah ya. Pak, nanti untuk pilihan gandanya juga sama Pak kayak gini. Kayak jawaban lebih dari 1 gitu, Pak. Enggak. Kalau yang di UAS, Pak, satu jawaban yang betulnya. Ya. Baik, Pak. Nah, ini pernyataan kan gini, pernyataan di bawah ini adalah benar mengenai farmakokinetik model 2 kompartemen. Ya. Jadi yang di sini kebanyakan betul ya kayaknya. Kayaknya 8 out of 10 correct. Jadi 8 orang correct ya. Jadi kebanyakan betul ya. Nah, kemudian nomor 2 ini kan gampang, nomor 2 ini tinggal dibagi kan. Tinggal dibagi jadi 10 orang 10-10-nya betul. Kemudian yang ini nomor 3, pernyataan yang benar mengenai pemberian obat secara oral. Oke. Ini 4 orang aja yang betul ya. Coba kita lihat apa yang kamu salah. Pada fase absorpsi, laju absorpsi lebih besar daripada laju eliminasi. Kan Pak, dia fase absorpsi kan, ngerti nggak? Kan dia ada fase absorpsi, ada fase eliminasi. Pada fase absorpsi ya pasti absorpsi lebih besar daripada eliminasi dong. Betul kan? Kan namanya juga fase absorpsi. Ya. Kemudian pada fase eliminasi konstanta Ka dapat diabaikan. Ya, karena dianggap pada waktu udah eliminasi absorpsi itu udah minimum. Udah udah mau lengkap gitu. Udah mau komplit, udah minimum. Ya.
Kemudian pada eliminasi obat tidak terjadi pada fase absorpsi. Terjadi, tapi terjadi, kan saya kan bilang, waktu dia diabsorpsi, udah ada eliminasi ya, tapi dikit. Gitu. Terjadi tapi dikit. Ya. Pada konsentrasi puncak, Cmax, laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi. Laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi. Itu pada konsentrasi puncak. Jadi kalau waktu laju absorpsi sama dengan laju eliminasi, ini adalah pada waktu apa? Kalau misalnya kenapa pada waktu konsentrasi puncak itu absorpsi sama dengan eliminasi? Kalau absorpsinya kurang dari eliminasi, berarti eliminasinya lebih banyak kan? Pasti dia akan rendah. Ngerti nggak? Kalau dia eliminasinya absorpsinya lebih banyak daripada eliminasi, dia belum sampai ke puncak. Artinya dia belum ada turunnya, ngerti nggak? Ya, jadi pada waktu konsentrasi puncak ini, laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi. Nah, ini nomor 4. Nomor 4, 7 orang betul. Ya. Kalau luas daerah AUC ini, area under pressure, ya, semakin banyak obat yang diabsorpsi, ya, semakin besar kurvanya. Oke? Jadi semakin F kan bioavailabilitas, kan, semakin meningkat bioavailabilitas, semakin besar, ya, semakin besar luasnya AUC ini. Ya. Kemudian nomor 5, nah, 6 orang yang betulnya L-Dopa adalah suatu obat yang dalam air. Absorpsinya di usus halus bergantung kepada molekul pembawa asam amino besar. Jadi L-Dopa itu untuk absorpsi dia perlu pembawa carrier. Ya. Nah, jumlah carrier kan terbatas. Nah, ketika L-Dopanya banyak dan carrier terbatas, maka dia akan mengikuti kinetik non-linear. Ya. Nah, bila apa? Bila dia diberikan dalam dosis besar, ya, maka jumlah si molekul pembawa itu kurang. Ya. Diberikan bersama dengan makanan yang mengandung protein. Kenapa? Karena dia akan berkompetisi, ya, dengan protein waktu absorpsinya. Ya. Diberikan secara injeksi enggak. Saturasi ada kekurangan molekul pembawa, iya. Ya. Nah, ini 3 jawabannya. Oke, betul. Belum lagi nomor 6 ini. Nah, yang farmakokinetik non-linear kan penyetoin. Ya. Nah, riset tidak akan baru 4 orang yang betul ini. Ya. Riset tidak akan tercapai bila dosis melebihi Kleenex. Iya. Ya, coba kamu lihat rumusnya dia. Ya. Kalau dosis melebihi Cmax, kan apa itu Cmax? Cmax itu konsentrasi maksimum yang dapat di metabolisme. Nah, kalau dosis kita lebih besar dari itu, jadi nggak bisa di metabolisme, dia akan terjadi penumpukan. Ya. Sehingga tidak terjadi steady state. Oke, karena steady state itu artinya apa? Steady state. Steady state itu artinya dia antara eliminasi dan absorpsi itu sama. Ya. Nah, Cmax adalah kecepatan untuk metabolisme maksimal. Betul? Semakin tinggi Cmax, makin kecil kemungkinan untuk mengalami toksisitas. Betul atau salah?
Ya, jadi yang ini adalah betul semua. Ada pertanyaan nggak yang soal? Nomor 7. Tidak. Nomor 7 itu kebanyakan betul ya. 9 orang betul. Ya. Nomor 8. Nomor 8. 10 orang betul antara 10 berarti dia gampang. Ya. Nomor 9. 10 orang juga betul. Ya. Gampang ini. Ya. Nomor 10. Juga 10 orang betul semua. Ya, yaitu hipoglikeemia menambah toksisitas daripada digoxin. Ya. Nomor 11. Vancomycin atau antibiotik ini 8 orang betul. Memerlukan monitoring melalui CDM. Apa alasannya? Ya, karena dapat mengalami gangguan ginjal. Nomor 11. Nomor 12. Hal semua yang betul. Berarti pintar ya. Nomor 13. 9 orang betul. Oke. Nomor 14. Cuma 4 orang yang betul. Berarti ini susah. Ya. Bapak tadi 25 tahun menderita infeksi peritonitis. Beliau diberikan gentamicin, namun rumah sakit tidak memiliki PTCPM. Apakah yang dapat dilakukan oleh apoteker ini supaya terapi Bapak tadi aman? Ya. Jadi harus memantau creatinine clearance sebelum dimulai terapi. Iya dong, ya, karena sebagai basicnya dia harus tahu apa berapa. Ya. Kemudian memantau clearance creatinine seminggu setelah memakai gentamicin. Iya. Kemudian nomor 3, menghitung dosis yang diperlukan menggunakan data populasi. Ya betul, karena kita awalnya menghitung dosis menggunakan populasi dulu, kita nggak ada data pasiennya. Ya. Mengambil sampel darah ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas CDM. Ini maksudnya, kan kita di rumah sakit kita nggak ada CDM ya. Jadi kita bisa juga kirim sampel itu ke Prodia atau kemana yang ada CDM. Ya, kalau diperlukan. Oke? Nomor 15, 9 orang betul, berarti udah pintar, nggak usah lagi bahas. Nomor 16, 10 orang betul, udah pintar, nggak usah dibahas. Nomor 17, karakteristik pasien mana yang memerlukan CDM. 7 orang betul. Ya, gagal ginjal, iya pasti, karena ginjal itu perlu CDM ya. Pasien gagal jantung tidak, karena nggak bisa langsung diukur ke. Lanjut usia, iya, karena ini adalah ginjalnya terganggu. Oke. 18, 7 orang betul. Nah, ini pertanyaan ini gampang ya. Kemudian 19, 6 orang aja yang betul. Kenapa nih? Seorang pasien diberikan obat penitoin untuk terapi epilepsi. Pasien tersebut mempunyai kadar albumin yang rendah. Apa yang perlu dilakukan oleh apoteker? Mengganti obat penitoin dengan obat epilepsi lain? Enggak. Ya, jangan. Karena epilepsi itu bisa gampang. Kalau udah cocok sama satu obat, jangan diganti-ganti. Ya. Ya, nomor 20. Sampel darah untuk menguji kadar glikosida harus diambil cepat 6 jam. Alasannya karena dia mengikuti model 2 kompartemen. Ya. Ini begini.
Ya, kadar albumin ini, kalau kadar albumin rendah, apakah kayak ceritanya ikut-ikutan rendah atau enggak? Apa tadi saya bertanya tadi? Jadi dia itu apa pengaruhnya albumin? Ayo coba Arbella, apa pengaruhnya albumin sama penyetoin? Coba bisa menjelaskan? Oke. Jawab. Ya udah, nggak ada yang mau jawab ya? Ya udah ngantuk kali ya. Saya juga udah ngantuk. Oke, begitu aja ya. Ada pertanyaan lain nggak dari kalian? Halo, Ya, Pak, sudah cukup. nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya udah, oke. Selamat deh, sampai besok ya. Jadi besok kalau ada apa-apa, mungkin kalau tapi saya akan tunjuk Bu Rizky sebagai salah satu dosen. Jadi dia bisa bertindak ya di Google Classroom itu. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak.